bersama saya Chandra Capibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan mereview monster yang terbaik di era galaktik. Ya, termasuk salah satu yang terbaik. Apa? Dan ini wajib kalian punya juga karena dia punya artefak hater ya. Nah, Grinde ini bagus sekali untuk trade-nya. Kalian bisa lihat dia punya bulwark dan juga natur proteksi. Ini bisa dibilang bagus. Kenapa saya bilang bagus? Ya memang untuk trade-nya bagus ya. Grinde ini masih bagus juga ya. Kita akan review untuk level 132 nya karena memang baru sampai sini saya. Ini di rank up sampai 150 masih worth it. Kalian pasang rune level 10 ataupun level 7 masih worth it saja. Ataupun dipasang relic itu masih sangat worth it karena memang bisa terpakai di event bounty kalau jaga-jaga ya. Event bounty ataupun event Colosseum ataupun bisa juga ke cavern setiap hari. Nah, ini masih bagus lah ya. Nah, sudah sampai. Skill-skillnya high damage, Pak. Skill-skillnya high damage ya. Nah, untuk yang ini tak ganti ya. Untuk memberikan efek artefak hater dan juga double damage ini tak ganti untuk yang ini saja. Toksin. Nah, toksin itu sakit sekali ya. Kalau kalian tanya, toksin itu udah seperti digigit ular untuk semua musuh. Semua elemennya adalah nature elemen. Dia spesialis monster yang berelemen magic. Maka elemen magic akan lemah terhadap elemen nature. Kalau kalian ketemu musuh ataupun bounty-an yang memiliki elemen elemen magic dan juga punya trade artefak ya, pilihannya sangat tepat memakai Grinde. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti dari elemen naturnya memberikan kerusakan 2,5, untuk artefak haternya memberikan kerusakan 3 kali lipat. Hanya saja kemungkinan monster bounty-nya punya trade artefak itu seperti terlalu overpower ya, nggak tahu, kita jaga-jaga saja. Nah, untuk trade-nya ini yang tak bilang bagus sekali. Bagus sekali, saya sangat suka untuk trade-nya ini. Semua trade-nya si Grinde ini mantap ya. Ini mantap, kecuali yang ketiga ini saya kurang suka ya. Ketiga 1, 2, 4, 5 mantap itu. Kalau untuk siapa ya, Grinde ini memiliki era galaktik, dimana era galaktik itu sudah sekitar berapa tahun ya, 3 tahun berjalan mungkin ya. Sekitar segitu kalian anggap saja. Untuk level 130 dia punya speed 11.600 ya. Kalau level 100 saja ya, itu pasti di bawah 10.000. Kalau kalian tanya buat push trophy bagus ya Bang? Enggak bagus karena elemennya eranya sudah terlalu lama. Jadi ini tak sarankan dibuat cavern setiap hari ataupun dibuat seperti event bounty, tapi harus tahu elemen musuh dan juga trade musuh. Jika dia memang mumpuni ya pakai ini ya, maksudnya itu ya. Satu monster bisa dipakai di event manapun, itu sangat pilihan yang mantap sekali. Nah, ini pun mau tak rank up sampai level maksimal, mau tak pasang rune, dan juga mau tak mutate rune-nya dan reliknya sekalian di level up karena memang masih bagus ya. Nah, Grinde attacker ya. Jadi kalau kalian tanya era galaktik yang bagus-bagus ya ada 4 ini: Mataragon, Grinde, Kenekro, dan Dragbite ya. Itu yang bagus yang punya hater. Kalau ada yang bagus lagi tanpa hater, ada namanya Klawak seingatku. Yang satunya ada lagi, lupa saya. Nah, kalau kalian tanya base monster ya, bukan tanya monster yang punya hater, tak kasih tahu untuk era galaktik. Untuk era galaktik itu yang terbaik monsternya ya, versi saya. Dan versi karena ini saya tanya ke tanya ke siapa namanya, teman klan saya itu yang punya powernya lebih dari 1M. Support yang terbaik era galaktik adalah K911. Untuk attacker terbaik adalah Kenekro, dan satu attacker lagi yang bernama Klawak. Klawak. Mana Klawaknya itu? Ini ya, Klawak. Ini termasuk bagus. Apa itu? Nah, ini Klawak ya. Jadi itu termasuk bagus. Nah, kalau kalian mau pakai base monster silahkan tadi yang tak sarankan K911, Klawak, dan juga Kenekro. 2 attacker 1 support, itu bagus.
Kalau tanker saya nggak tahu, saya soalnya era galaktik itu cuma punya tanker satu dan dia punya SC Mega tahun namanya The Koi Boy. Kalau kalian pakai itu juga boleh juga. Dia lumayan ya, lumayan bagus. Nah, hanya saja punya saya di era galaktik. Cavern of Ascent saya pakai monster ini. Ya, saya pakai semuanya ini. Grinde, Mataragon, Kenekro, Drabet. Nah, ini mau tak rank up semuanya memang. Hanya saja saya belum ada waktu ya. Jadi belakangan aja nge-rank up-nya. Dia hanya memiliki elemen natur. Kalau ketemu monster yang punya elemen api, sebisa mungkin jangan pakai Grinde karena Grinde akan lemah terhadap elemen api. Itu sangat fatal sekali kalau ada musuh attacker yang punya elemen api bermusuhan dengan Grinde ya. Itu kita bahas soal trait yang saya bilang bagus, Bulwark. Dimana Bulwark itu the best of the best of the best, the best ya, terbaik lah pokoknya ya. Dia mempunyai peluang 50% waktu dipukul musuh bisa meleset ya. 50% itu besar sekali. 50% dari 100% itu sudah 50-50 ya. Jadi nanti musuhnya akan sering sekali kalau memukul si Grinde itu meleset terus. Kalau di dalam game keterangannya miss ya, itu miss itu terbaik lah menurut saya. Terima kasih pakai Mama. Itu termasuk terbaik ya Bulwark. Bang, kalau combo-combo seperti ini ada nggak combo untuk trait seperti Bulwark? Ada ya. Kombonya adalah Sunstorm Torture dan juga Sunburn Torture. Pokoknya itu yang monster bisa ngasih itu ataupun relic yang bisa ngasih itu worth it sekali di combo dengan trait seperti ini, Torture 2. Karena Sunstorm dan juga Sunburn itu memiliki pasif menghilangkan akurasi musuh sebesar 15%. Kalau kalian gabung dua saja tortur itu ke semua musuh ya, gabung dua saja itu sudah 30% akurasi. Traitnya 50%, totalnya 80%. Musuhnya hanya punya peluang 20% waktu mukul musuh Grinde bisa masuk. Dan bisa tak bilang nggak bakal masuk. Ngeselin sekali ya. Karena Bulwark ini sangat bagus menurut saya ya. Sangat bagus. Hanya saja di atasnya ada yang lebih bagus satu. Dan ada 4 di bawahnya, 3 di bawahnya yang kurang bagus karena ada 5 urutan ya. Memang seharusnya ada 3 urutan dan juga yang 2 adalah pesaing ya, kayak gitu. Nanti tak kasih tahu juga untuk urutan-urutan trait seperti ini ya. Jadi untuk kombonya dulu, torturnya tadi Sunburn dan Sunstorm 2 itu ya, itu bisa dikombo dengan Bulwark ataupun punya skill yang bisa memberikan minor blind ataupun blind. Minor blind 25%, blind 50%. Kalau dikasih blind 50% ditambah Bulwark 50%, udah 100%. Musuhnya punya peluang nggak mukulnya? Itu ya hoki-hoki doang. Nggak bisa tak bilang itu kayak hampir 100% meleset ya, karena memang mirip total blind. Hampir 100% meleset. Saya bilang begitu ya. Jadi kombonya memang bagus ya, memang seperti itu. Ataupun kita punya tanker yang bisa memberikan efek Daze. Daze itu 25% sama kayak minor blind. Kita punya peluang sangat-sangat banyak bisa meleset ya. Ini sangat bagus, saya suka sekali untuk Bulwark ini. Hanya saja kalau kalian tanya untuk urutannya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama ada Hardenet, dia punya peluang 20%. Ada Tauk 35%, yang tertinggi adalah Bulwark. Dan punya pesaing lagi, pesaingnya namanya Demons. Demons itu punya peluang 25%, kebal dari Burning dan Ignite. Nah, plusnya itu Burning dan Ignite, dia kebal dari itu. Dan Super Demons itu pesaingnya Bulwark ya. Pesaing lebih bagus mana? Lebih bagus Super Demons, karena Super Demons bisa kebal dari Burning dan juga Ignition, itu termasuk tortur ya. Kalau Bulwark hanya memiliki peluang ya. Bisa dibilang ini the best of the best lah ya. Mantap sekali untuk trade pertama ya. Level 100 sudah punya Bulwark ini sangat-sangat gini. Kalau kalian punya ini ya, tak sarankan dia di rank up lah ya. Mantap sekali. Skill trait pertama R0 teman-teman bilangnya. Kalau untuk R1 sampai R2 level 110 sampai 126, dia punya area natur proteksi ya. Bagusnya ini area natur proteksi, maksudnya apa bang? Nah ini kalian bisa pencet ya, ini area natur protection, dimana Grinde ini bisa melindungi rekan timnya juga padahal dia attacker. Kan mantap sekali ya. Maksudnya gimana? Nah, gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya monster rekan tim kita ataupun Grindenya sendiri, dia itu menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 50%
jika monster musuh memukul dengan elemen natur ya. Memang dia ini the king of the king elemen natur ya. Jadi untuk Grinde ini mungkin dia adalah apa ya? Ada duo ataupun gimana bilangnya itu, kalau satu sama satu sambil musuhan itu apa ya? Enggak temenan ya, duo itu kayak Ais pokoknya nggak tahu lah musuhnya gitu ya. Grindo itu seperti musuhnya Rusty Reptile, di mana Rusty Reptile ini dia memiliki natur hater dan double api. Coba, nah ini dia counternya Grindo ya. Dia counternya Grindo itu. Nah, seperti dengan Justin Justice di counter oleh Crick Moonwalker. Nah, ya itulah, itu best duo itu. Ya, itu musuh bebuyutan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau untuk natur ini untuk semua rekan tim ya, dia menurunkan 50% kerusakan yang akan datang jika musuhnya mukul dengan elemen natur. Nah, mantap ya, mantap sekali. Level 130, dia mendapatkan kebal dari posesi ya. Jadi kalau untuk kebal dari posesi ini tadi saya bilang kurang suka ya, kenapa? Kalau kebal dari possession itu dikasih corruption masih saja masuk, karena dia hanya kebal dari possession, padahal sistemnya sama, hanya beda monsternya. Maksudnya apa? Possession itu identik dengan monster yang bentuknya seperti hewan atau manusia ataupun alien. Kalau untuk corruption seringnya dipakai monster yang berelemen metal ataupun robotik ya, seperti itu ya, corruption. Jadi lebih bagus mana? Lebih bagus corruption ya. Jadi untuk trade ketiga ini saya kurang suka ya, mungkin bisa diganti dengan kebal dari tortur. Wah, kalau kayak gitu dia terlalu overpower dong ya. Udah punya peluang 50%, bisa ngeblok out kerusakan yang akan datang dengan elemen natur, punya kayak gitu, punya kebal tortur ataupun kebal kontrol ya. Nanti dia termasuk base monster ya. Ya memang ini gini aja udah termasuk base monster ya, udah termasuk monster bagus. Kalau dikasih kayak gitu, waduh, masih kepake dalam buat era selanjutnya ya, jangan ya. Jadi ya emang gini aja, dia biar ada counternya juga ya. Jadi semua monster itu ada counternya, ya mungkin enggak ya. Ini trade ketiga ya, dia hanya kebal dari possession, kalian nilai sendiri. Kalau saya sendiri kurang suka. Kalau level 140 dia punya SC Pierce. Nah, SC kalian harus bisa bedain. SC status caster itu akan aktif jika Grinde mendapatkan giliran yang pertama. Kalau belum dapat giliran pertama, Pierce-nya belum aktif. Hanya saja Pierce itu SC ataupun SC yang bisa bedain hanyalah SC-nya. SC-nya maksudnya apa? SC itu termasuk efek positif ya. Efek positif. Jadi SC-nya bisa dihilangin oleh musuh jika skill musuhnya bisa menghilangkan efek positif yang dimiliki oleh musuh. Contohnya monster-monster apa bang? Banyak dong. Support-support yang bisa menghilangkan efek positif itu banyak, seperti Master Goldbeard mungkin ya ini. Ini dia menghilangkan efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Kalau terkena itu SC Pierce-nya hilang. Ya, jadi seperti itu. Karena ini bukan trade asli. Bang, kalau trade asli yang Pierce itu seperti apa? Ada banyak, ada Serpente. Nah, seperti ini. Ya, Serpente punya Pierce, punya Hater juga. Ada lagi era Historia, ada Hans Steel, dia punya Pierce dan juga Feline Hater. Ada juga lagi Cham Constrictor era Feral yang lebih terbaru lagi. Dia punya Pierce dan punya Hater dan juga punya Weakness. Nah, mantap memang ya. Jadi kalian kumpulin lah monster-monster yang tak saranin itu kalau kalian ada waktu, kalau enggak ya terserah kalian. Hanya saran ya. Nah, Pierce ini bagus. Untuk yang belum tahu Pierce, dia akan mengabaikan efek seperti Evasion, Mirror, Seal, Taun, Mega Taun, Area Dodge. Kalian tahu fungsinya itu semua. Ngerepotin semuanya itu. Ngerepotin sekali. Contohnya musuh punya Evasion, nggak bisa dipukul, nggak bisa diberikan efek tortur, nggak bisa diberikan efek debuff, nggak bisa diberikan efek kontrol, kan repot. Nah, ya. Makanya kalau punya Pierce seperti ini, nggak peduli dia punya Evasion, punya Seal, punya Mega Taun. Saya pengen mukul ke sana, pukul saja. Pengen mukul ke sini, tonjok sini. Itu mantapnya Pierce. Karena memang Pierce ini masih termasuk base trade ya. Pierce, terus Dodge Area, Mega Taun, ada juga satu lagi namanya adalah kebal dari tortur. 4 trade itu yang the best of the best di era sekarang, Feral season 4. Saya buat video ini tahun 2025 bulan
itu ya, kalau kalian nanya. Nah itu. Nah kalau untuk R5 atau level max, dia punya artefak getter. Dimana artefak getter itu Grindel memiliki kerusakan lebih jika monsternya berelemen termasuk artefak ya. Maksudnya gimana sih bang? Contoh, Grindel bertemu musuh yang punya trait artefak ya, dia mendapatkan kerusakan 3 kali lipat ya. Kerusakannya itu dikalikan 3 kali lipat semuanya, semua skillnya ya. Jadi itu sangat sakit sekali nanti ya. Apalagi monster musuhnya berelemen elemen magic dan juga artefak. Aduh, habis sekali pukul ketemu Grindel, pukul sikat habis langsung. Contohnya artefak itu apa sih bang? Ini kalau kalian belum tahu ya, trait artefak itu seperti ini. Dia nggak suka artefak seperti itu. Ada juga Gardenion. Banyak ya, monster-monster artefak itu ada banyak ya. Nah seperti ini, banyak sekali. Jadi dia sangat nggak suka monster yang punya artefak. Dia punya kerusakan lebih jika bertemu monster seperti itu. Makanya tadi saya sarankan level max ini monster, kasih rune, kasih relik nggak apa-apa. Di mutate pun masih worth it. Dipakai setiap hari di cavern masih bagus, masih jos gandos kotos-kotos ya. Kalau ketemu bounty yang traitnya overpower sekali seperti artefak, nggak bisa dikasih efek debuff, nggak dikasih efek minus, nggak bisa diapa-apain, kalian pakai Grindel itu adalah membunuh dengan cara kejam ya itu. Nah, nanti supportnya kasih si Sandirte Spellbound. Artefaknya auto menyala-nyala itu. Iya, artefaknya menyala terus itu. Ya, bagus kalau untuk artefak getter ini bagus. Nah, kita akan langsung ke special skill karena untuk skill 1 2 3 4 ini akan kita bahas di denguan sekalian dicoba untuk efek-efek seperti poison, toxin, nature, weakness dan lain-lain. Kita langsung ke bawah, special skill Lethal Hand namanya. Shit man, motherfuck. Nggak kuat saya lihatnya. Ini memang skill ultimate-nya hanya untuk satu musuh. Hanya saja. Kalian lihat ini bar hijaunya penuh semua. Memang sedih kalau lihat ini. Iya, sedih asli. Sedih. Nah, asli sedih kalau kena musuh kena ini. Kerusakannya itu nggak tanggung-tanggung, dimentokin semuanya. Parah. Ini definisi instant kill ya. Sekali sentuh musuhnya mati. Kalian ini ya, Grindel inilah ya. Hanya saja untuk satu musuh ya. Memang ultimate-nya sangat-sangat overpower ya. Kalian lihat. Nah, dia memberikan efek pierce jika pierce yang ada di trait-nya ini udah habis ataupun dihilangin oleh musuh ya. Nah, dia memberikan efek pierce. Setelah itu ini pierce-nya untuk 3 giliran ya. Pierce-nya untuk 3 giliran. Jadi nggak mungkin nggak masuk ke musuh ya. Entah musuhnya punya evasion, seal atau apa ya, pukul ya langsung pulang musuhnya. Iya. Kalau ada musuh yang mengancam si Grindel ya, kalau ultimate-nya nyala, pukul aja itu udah otomatis hilang ya. Karena dia attacker ya. Dan kerusakannya ini nggak tanggung-tanggung, insan itu urutan kelima. Kalau kalian belum tahu urutan kerusakan itu ada 5 sebenarnya ya. Ada 5. Ini tak urut yang dari yang terkecil, ada 5. Low, moderate, heavy, massive dan insan. Ini urutan tergila adalah kelima ya, seperti ini ya. Parah memang. Nah, insan ini untuk satu musuh ya, instant kill ini. Apalagi kalau kalian kasih rune penambahan kerusakan 3 biji, tapi nggak tak saranin ya. 2 saja. Terlalu overpower nanti ya. Nah, 2 saja. Nah, insan ya, kerusakan yang terbesar ya untuk satu musuh saja berelemen natur. Dan setelah itu diberikan efek Cursed Countdown. Kayaknya Cursed Countdown-nya ini kayak nggak berguna. Kenapa? Skillnya udah sakit banget kan. Nah, coba lihatlah Cursed Countdown ini selama 2 giliran. Ini Cursed Countdown-nya yang bagus ya. Asli yang bagus. Monster musuh yang terkena efek Cursed Countdown dari Grindel, saat monster musuhnya menggunakan mendapatkan giliran selama 2 kali, maka dia akan otomatis mati. Nggak peduli setebal apapun musuhnya, nggak peduli setebal apapun darah tankernya. Kalau terkena efek Cursed Countdown dan juga sudah memakai 2 giliran, sudah otomatis modar. Nah itu ya, Cursed Countdown itu dia memaksa mematikan musuh. Contohnya
Kursat Countdown itu memberikan efek seperti memanggil malaikat ya nanti di depan monster musuh itu, dan musuhnya itu diberikan waktu 2 giliran. Kamu ambil 2 giliran, nanti kalau sudah 2 giliran kamu langsung saya cabut nyawanya, kayak gitu ya. Kursat Countdown ini the best of the best karena dia cuma 2 giliran ya, sangat cepat sekali. Kalau nggak punya monster apa ya, seperti monster seperti apa ya, apa monster support yang bisa bersih efek negatif ya, sedih ya, sedih. Makanya ini the best of the best lah pokoknya, ini ultimanya. Kalau kalian tanya bang, kerusakan yang besar seperti ini insan tapi hanya tapi untuk semua musuh ada nggak? Ada. Monsternya kalian tahu nggak namanya? Ada. Hanya saja nggak penuh ya, cuman sama urutan kerusakannya. Ini Melteus, ini kalian lihat ini. Nah, memberikan efek mana tadi ya, ini sama dengan Grinde, hanya saja ini lebih overpower ya. Ini lebih overpower. Kenapa? Memang nggak penuh, tapi dia memberikan efek fire weakness ya. Fire weakness itu musuhnya akan lemah terhadap elemen api, dan kerusakannya nanti akan dikalikan 2,5 dan kerusakannya kalian lihat insane, urutan terbesar untuk semua musuh. Ini kalau spesial skillnya nyala, semua monster musuh modar, hanya saja dia nggak punya pierce ya. Kalau monster musuhnya punya evasion, space time seperti shield ataupun seperti dot ke area, nah itu diperhitungkan lagi oleh Melteus ya. Kalau Grinde tadi memang untuk satu musuh, hanya saja dia punya pierce ya, memang punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Ini yang bagus menurut saya untuk kerusakannya ya, karena memang untuk semua musuh ya. Ini kalau dikasih pierce, waduh udah otomatis modar itu musuhnya ya, modar itu modar. Nah ini kalau ini pantas sih, apa ya, pantas saja ya, karena untuk satu musuh saja masih pantas, karena ya memang kerusakannya overpower dan dikombo dengan pierce itu mematikan sekali. Nah kita langsung ke relik ya. Untuk talentnya, dia mendapatkan talent steam pack, dimana setelah dia dipukul oleh musuh dengan skill dan darahnya Grinde di bawah 50%, dia memberikan bukan darah, staminanya Grinde di bawah 50%, dia memberikan stamina tambahan ataupun bisa mengisi ulang stamina sebesar 50 stamina, bisa dipakai 2 kali. Itu bisa dipakai Grinde sendiri. Ini mau tak ganti pakai talent yang lain ya. Nah, kalau untuk si apa ini? Untuk relik yang pertama tak sarankan adalah namanya Elvira Swords. Nah, untuk yang kedua tak saranin memakai seperti Vada Meltors Armor. Kenapa itu? Ini tak jelaskan untuk Vada Meltors dulu. Jika Grinde dipukul oleh musuh, nah yang mukul itu, musuhnya yang mukul itu diberikan efek tortur berupa burning ya, berupa burning. Mantap ya, dia attacker, dipukul musuh bisa masih memberikan efek tortur ya. Memang bagus karena apa ya, spesialis dia kayak gitu ya. Ancestral nggak ada ya, itu yang tak saranin untuk Grinde ya. Kalau untuk yang ini saya sarankan Elvira Swords. Maksudnya apa Elvira Swords? Ini tadi bisa memberikan efek tortur tambahan, pas sekali dengan spesialis dia yang attacker ya. Nah kalau Elvira Swords ini Grinde, saat Grinde memberikan kerusakan untuk musuh dengan skill 3 ya, tak saranin dengan skill 3 dan skill keempat ya, karena ini untuk multiple enemies. Jadi gini, aktifin reliknya yang pertama, gambar pedang tadi. Jika si Grinde memberikan kerusakan untuk semua musuh dan semua musuhnya darahnya di atas 50%, di atas ya, di atas 50%, semua monster musuh akan diberikan efek tortur tambahan berupa repetanse. Jadi nanti untuk skill ketiga dan keempat ini bukan hanya toksin dan poison, melainkan skill 3 ini ada toksin dan repetanse. Kalau skill keempat poison dan repetanse, karena yang satu dapat dari relik. Memang mantap ya, ya memang mantap sekali. Ini yang terbaik menurut saya untuk Grinde. Kalau untuk rune, nah ini gimana bang rune-nya yang terbaik untuk Grinde? Yang terbaik untuk Grinde tak sarankan apa ini? Menang. Kenapa kalah? Berarti menang ini ya. Menang, alhamdulillah harinya menang. Rune terbaik untuk Grinde adalah satu seperti ini.
level 7 atau 10. Saya sarankan level 10 kalau mau dipakai di cavern setiap hari, karena dia termasuk base monster juga dan termasuk monster yang bisa digunakan di event entah bounty ataupun kolosium kalau memang syaratnya sesuai dia ya. Jadi tak sarankan level 10 speednya. Level 7 pun boleh, hanya saja lebih tak sarankan ke level 10 ya. 7, 8, 9, 10 yang tak sarankan level 10. Jadi nanti seperti ini kalau kalian mutate, speed and life level 10 ya, yang paling atas 1. Kalau nggak dimutate paling atas ini ya, yang biasa tanpa dimutate level 10. Nah yang satunya lagi seperti ini, yang dua, karena ada 3 slot rune ya. Yang satu pakai kecepatan yang tadi kalau dimutate yang atas. Nah kalau yang merah ini kalian mutate yang paling atas juga, power and life level 10, 2 biji. Kalau nggak dimutate juga seperti ini, 2 biji. Jadi 2 merah 1 speed. Itu yang terbaik menurut saya untuk si Grinde. Kita coba untuk resource ya. Mana Grinde saya? Grinde. Saya recharge dulu agar sampai ke Grinde ya. Kita bahas untuk fungsi-fungsi skillnya. Dia bisa memberikan apa saja, kerusakannya besar apa enggak. Nah ini kalian lihat, dia memberikan kerusakan yang terbesar lagi, urutan kelima. Memang ini memang high damage ya, dan juga torturnya itu yang tinggi juga. Memang kasihan kalau monster ketemu Grinde ya. Kalian lihat, dia memberikan kerusakan insane, urutan tertinggi lagi, berelemen natur untuk 1 musuh saja. Setelah itu 1 musuhnya diberikan efek toksin, dimana kalian tahu sendiri toksin itu sangat sakit sekali ya. Entah kenapa, padahal memang cuma 15% ya. Karena ini incoming damage will increase. Ini artinya toksinnya akan diberikan kerusakan 50% tambahan. Contohnya ya, contohnya. Nah ini toksin ini cepet amat. Toksin kan 15% dikalikan 50%, makanya sakit ya. Toksin dia memberikan 15% kerusakan berelemen natur. Berelemen natur ya, elemen natur selama 3 giliran setiap giliran. Jadi musuhnya itu akan kehilangan 15% selama 3 giliran setiap gilirannya ya. Dan itu tidak jadi 15% Bang, karena di bawahnya ada gini, incoming damage will increase 50% ya. Jadi kerusakan toksin dikalikan 50% ya, belum tahu ya. Jadi berapa bayang kalian hitung lah, makanya sakit ya. Untuk skill kedua, dia memberikan kerusakan urutan kedua. Nah ini nggak terlalu besar ya. Urutan kedua itu di atasnya kecil, di bawahnya sedang. Memberikan urutan kedua berelemen natur untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek toksin. Nah mantap. Kalau kalian pakai skill ini dengan relik yang tak sarankan, itu maka akan ada tambahan repetanse ya, bukan hanya toksin. Skill ketiga, Natur's Punishment. Dia memberikan kerusakan masif. Masif itu masih besar, di bawahnya insane pas ya. Urutan keempat, berelemen natur untuk 1 musuh, dan juga memberikan efek poison dan natur weakness ke musuh. Nah ini bagus juga, combo yang bagus. Kenapa? Poison ini untuk 4 giliran. Poisonnya untuk 4 giliran ya. Dia memberikan kerusakan 10% berelemen natur, dan juga dia menurunkan kerusakan yang akan datang. Contoh monster musuh itu terkena poison ya, atau bleeding, itu sama poisonnya poison saja. Terkena poison dan musuhnya memberikan kerusakan ke Grinde ataupun rekan tim, maka kerusakannya itu dikurangi 20%. Contoh monster musuh yang terkena poison memberikan kerusakan 1B, maka yang masuk cuma 800M. Nah itu selama 4 giliran. Dan bagusnya itu dia punya nature weakness, dimana nature weakness itu monster musuh akan lemah terhadap elemen natur ya, elemen natur. Maka poisonnya dikalikan 2,5 ya, bukan 10% lagi, jadi 25% setiap giliran selama 4 giliran. Bah, itu sakit, memang sakit. Grinde ini masih gini sekali ya. Nah untuk skill keempat, dia memberikan kerusakan kedua moderate ya, berelemen natur untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek poison.
stamina 48, kodenya 3, Gale of Leaves. Skill ketiga Nature Punishment, stamina 42, kodenya 1. Skill kedua Green Breeze, stamina 42, kodenya 2. Skill ke-1 45, kodenya 2. Forest Judgment. Bisa dibilang untuk skill-skillnya ini lumayan irit ya, nggak terlalu boros ya, sedang-sedang saja karena di bawah 50 ya. Ya. Ini masih bagus sekali, saya sangat suka sekali. Kalau mau kalian contoh skill-skillnya ya yang tak pakai seperti ini ya. Buat kalian yang mau direviewkan monster ataupun memberikan kritik dan saran, silahkan ketik di komentar. Animasinya seperti itu. Kalau untuk desainnya bagus karena pedangnya menurut saya bagus ya. Rupanya warna hijau sama putih ya, mantap sekali. Nah, buat yang mau join live streaming silahkan, saya setiap hari live streaming habis maghrib ya sampai selesai, entah itu ngebahas event-event yang akan datang, bounty-an, prepare bounty-an, event fugitifnya apa, ataupun main Treasure Cafe, summon ataupun ya tanya jawab banyak sekali ya. Ya silahkan yang mau join, saya pamit undur diri. Segini saja untuk review grindenya. Ini masih monster yang sangat jos gandos ya. Kalian mau di-reviewkan monster silahkan ketik di komentar. Saya pamit undur diri, Chandra Sabibut, Monster Legends Indonesia.